Bapak dan ibu semalam ko meminta waktu kita sekitar 20 menit lebih. Besok nak leh. Besok kembali kepada biasa sesudah tarawih kita mengaji. Nama-nama nak ngaji tinggal, nama-nama pai nak tinggal. Bapak dan ibu, judulnya malam kini sesuai dengan jadwal Riya dan Sum'ah. Untuk itu kita awali dengan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 22523. Bunyinya, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, akhwaf, daripada kalian semua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, berkata para sahabat yang mendengar, wa ma syirkul asghar, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Jawaban beliau, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Dalam riwayat lain disebutkan begini, ayuhan nas ittaqu hadha syirk. Wahai sekalian manusia, takut, hati-hati dan waspadalah dengan syirik ini, yaitu riya. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena syirik ini, yaitu riya, lebih halus daripada rayapan kaki semut. Faqala lahu man sya'a, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memelihara, menjaga diri daripada syirik ini, karena dia lebih halus daripada rayapan kaki semut. Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mempersekutukan engkau di mana kami mengetahui itu, dan kami minta ampun kepadamu apa yang kami tidak tahu. Mari kita coba jelaskan ringkas. Hadis ini menyebutkan adalah salah satu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi dan yang paling beliau takutkan menimpa terjadi pada kita. Bahkan itu lebih beliau takut daripada Dajjal, itu riya. Riya secara bahasa artinya melihat, ru'yah, melihat. Dikatakan riya adalah karena orang melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu ketaatan karena ingin dilihat orang, lalu dia memperlihatkan kepada orang. Dia melihat orang atau ingin dilihat orang, lalu dia memperlihatkan kepada orang, namanya riya. Dipakainya ibadah, dipergunakannya amal saleh untuk mencari nilai di sisi manusia atau mencari kedudukan di hati manusia, maka jadilah ibadah cakap itu sebagai tameng, sebagai kedok. Sabananya tujuannya bukan untuk beribadah, tapi untuk pamer, untuk viral, supaya dinilai dan diponten orang. Namanya riya. Lalu kenapa riya disebut dengan syirik kecil? Kita bagi dulu. Syirik secara bahasa artinya berserikat, bersekutu, join.
kita kok kini dalam musala al-ma'wa sedang bersekutu di dalam musajid, bersekutu bersama-sama, berserikat bersama-sama. Dan itulah makna serikat, karena serikat itu pun adalah bahasa Arab, syarikah. Jadi syirk, bersekutu. Lalu kemudian disabuilah riya itu dengan syirik, karena orang mempersekutukan niatnya, di sampingnya berniat bermokasi bertujuan beribadah kepada Allah, ada lo niat lain, ada lo tujuan lain, ada motivasi lain, ada keinginan lain, supaya nampak, supaya tahu, supaya dicaliak, supaya diponten orang. Apa namanya syirik? Ayat dibaca oleh imam kita tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Intinya tidak mempersekutukan Allah dan beribadah. Mempersekutukan Allah beribadah. Kita salat kini kok, di samping beribadah kita ingin mencari konten. Ada tujuan, ada makasih yang lain, tidak murni, tidak tulus, tidak ikhlas kepada Allah. Yang dikatakan ikhlas adalah murni, bersih, tujuannya beribadah hanya mengharap ridha dan balasan Allah, namanya ikhlas. Secara bahasa ikhlas artinya bersih, khalamsat, bersih, murni, tidak bercampur. Tiba di niat yang ikhlas adalah niat yang murni, murni daripada campuran, bersih daripada maksud-maksud lain, hanya semata-mata mengharapkan ridha dan balasan Allah. Banamola ikhlas. Orang yang ikhlas ya mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlis, orang yang ikhlas. Lawan ikhlas riya. Karena riya bersekutu mukasihnya niatnya, di samping niatnya beribadah ada lo niatnya lain. Nah lebih bahayo sajak semula niatnya lah salah. Berarti ibadah amal hanyalah kedok dan tameng. Sajak semula niatnya lah salah. Kalau bahasanya kesuruh nyo beribadah, nyo membuat amal saleh bukan untuk mengharap ridha Allah, memang untuk mencari orang anjir pontet. Apa namanya syirik kecil? Kenapa dikecilkan syirik kecil? Sebab syirik itu halus, niat itu niat mengkasih tujuan keinginan tersimpan di hati. Khafi, tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu niat ada. Apa makasih kita, ada apa kehendak kita, apa tujuan kita, ana melatar belakang kita untuk beribadah, beramalan, ada yang tahu. Tanduk khafi. Berarti syirik khafi, syirik yang tersembunyi, sangat halus. Halusnya itu lebih halus daripada Dabi bin Nama, rayapan kaki semut. Tidak terang lagi dah. Dia lebih halus daripada itu. Kenapa? Karena tersembunyi di hati. Bahkan dikatakan pelakunya sendiri kadang-kadang tidak tahu dah, bahasanya dijangkiti oleh riya. Nah, kita ambil contoh dalam hadis Nabi bahwa disebutkan di situ ada orang sarang salat, kemudian dalam salat tadi itu dia tahu orang, dia nampak ada orang atau ada orang, lalu dihiaskannya salatnya dengan memanjangkan rukuk, dengan memanjangkan sujud, atau memanjangkan ayat, atau mengiramakan irama ayat lebih daripada orang biasa.
dia ada orang nampak, dia ada orang tahu, dia ada orang tiba. Dan si pelaku sendiri kadang-kadang kurang sadar bahasanya terjangkiti ya, tadi biasa-biasa saya salah. Cuma banyak pengikut belakang, tahunya orang banyak belakang, dipanjangnya rukuannya, dilamukannya sujudnya, atau dipiwahnya gesek bahasan salat sekitar, atau malahan dalam sebuah ayat dalam kitab Al-Kabair, kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, halaman 211, telah diterjemahkan gini. Di situ disebutkan begini: Umamah Al-Bahili pernah mendatangi seseorang yang sedang sujud di masjid. Nya sujud cekok sambil menangis. Nya datang ke masjid, nampak dino orang sujud sedang menangis. Agak dipanjangkan, kemudian lamanya sujud berdoa. Lalu Abu Umamah mengatakan kepada orangku, apakah jika engkau salat di rumahmu kamu seperti ini juga? Artinya, apakah kalau engkau salat seorang di rumah, tidak nampak orang, apakah engkau lama-lama saja sujud lalu menangis berdoa? Ditegur seperti itu agar orang itu melakukan dengan ikhlas. Jangan gara-gara orang masuknya lama sujud. Kata Nabi, ala ukhbirukum, apakah kamu mau aku beritahu kepada kamu semua sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajjal, Al-Masih Dajjal. Bahaya terbesar bagi umat manusia adalah Dajjal. Setiap Nabi dan Rasul memperingatkan umatnya masing-masing tentang bahaya Dajjal. Tapi kata Rasulullah, aku lebih takut menimpa kamu daripada Dajjal. Kenapa? Karena tidak semua orang bersuaya Dajjal. Tapi ada satu orang bersuayanya syirik kecil. Aku beritahu kepada kamu semua, ada sesuatu yang lebih aku takutkan menimpamu daripada Dajjal. Bala Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Kata beliau, al-syirkul khafi, syirik kecil, syirik tersembunyi. Ada syirik kecil, apa itu syirik tersembunyi? Kata beliau, ayyaqumar rajulu, seseorang berdiri untuk salat, yusalli, dia salat, fayuzayyinu salatahu, lalu salatnya dihiasinya salatnya, diindahkannya salat. Lima yara min nazari rajul, lantaran dia mengetahui ada orang dan mencari. Mula-mula biasa saja, tapi sedang salat terang adanya orang masuk atau ada orang tiba, dihiaskannya salat, yuzayyin, ditazyinkannya, dihiaskannya salatnya, sehingga salatnya dikame-kameannya, dirancak-rancaknya. Tiba di imam agak dilauannya bunyinya, tiba digesek biola, dipiwahnya gesek biola seketika, agak lamu, apa namanya, sangat halus, tanpa terasa. Dan syirik itu sangat berbahaya, riya itu sangat berbahaya. Berbahayanya begini, ibadah yang diriakan batal, tidak terima, tidak ikhlas. Orang kalau riya beribadah, tidak terima ibadah. Allah hanya akan menerima ibadah itu ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, Allah hanya akan menerima dalam pelaksanaan ajaran agamaku ikhlas. Maka hati-hatilah kita daripada riya. Ciklah tinggal 1 minit. Ada yang kedua namanya sum'ah.
Sim, min, ain, ta marbutah, sum'ah. Sum'ah mendengar. Kalau riya melihat, memperlihatkan, bisa dilihat. Kalau sum'ah mendengar, memperdengarkan, didengar. Asal kata sam'un. Dia beramal, dia beribadah, dia melakukan ketaatan kepada Allah supaya terangan orang, atau dipadang-adangannya kurang, atau agar orang lain mendengar tadanga diperdengarkannya ke orang, sehingga tadanga orang sehingga dapat nilai, dapat ponten. Kok santiang lah, kok hebat lah, kok Allah pujian orang gini, namanya sum'ah. Jadi kedua-duanya sama tujuannya, supaya orang ingin tahu, supaya orang menilai, mendapat nama, mendapat kedudukan di tengah manusia. Kalau riya memperlihatkan, sum'ah memperdengar-dengarkan. Inti kaji kita malam ini adalah di antara hal yang dicemaskan dan ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita umatnya, lebih beliau takutkan daripada Dajjal dan ketiba, adalah riya. Riya lawan daripada ikhlas. Riya merusakkan, membatalkan amal yang diriakan. Riya sangat halus. Kadang pelaku sendiri tidak sadar bahasanya terjangkiti oleh penyakit riya. Riya adalah suatu perbuatan yang tersimpan di hati, tidak bisa dipantau, tidak bisa dideteksi. Bahkan malaikat pun tidak tahu bahasa orang Korea. Atau mungkin nanti ada sekian amalan dia kira jangan dibatalkan Allah, Korea. Karena yang paling tahu adalah Allah, alimum bizatis sudur. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat ketaatan, dan dipelihara, dijaga kita daripada riya dan sum'ah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dia wakatul habis. Segitu yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.